Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Inariantias Purwanto dengan NIM 230810377. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi kognitif, yaitu intelijensi, sebagai tugas pengganti dari ASN yang kemarin yang ketika saya tidak hadir. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian psikologi kognitif. Psikologi kognitif itu adalah studi ilmiah tentang proses mental internal yang mencakup cara manusia menerima, menyimpan, mengingat, dan menggunakan informasi. Tujuan utama dari psikologi kognitif adalah untuk memahami bagaimana individu memperoleh pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu digunakan untuk memahami dan merespon lingkungannya. Lalu, psikologi itu memiliki proses mental utama. Yang pertama, persepsi. Persepsi ialah proses menerima dan mengorganisasi informasi dari lingkungan melalui panca indera. Persepsi bukan hanya penginderaan pasif, melainkan dipengaruhi oleh konteks, harapan, dan pengalaman. Lalu yang kedua, ada perhatian. Perhatian ialah fokus mental yang memungkinkan pemrosesan lebih dalam terhadap stimulus tertentu. Teori filter dan kapasitas terbatas menjadi dasar penelitian tentang perhatian. Lalu yang ketiga, memori. Memori terdiri dari encoding atau pengkodean, storage atau penyimpanan, dan retrieval atau pengambilan. Memori jangka pendek dan jangka panjang memiliki perbedaan kapasitas dan durasi. Yang keempat, bahasa. Bahasa ialah melibatkan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Bahasa berkaitan erat dengan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Lalu yang kelima, pemecahan masalah. Proses mental untuk mencapai tujuan yang tidak langsung melibatkan pemahaman masalah, perencanaan solusi, dan evaluasi hasil. Lalu yang terakhir yang keenam, pengambilan keputusan. Proses memilih di antara berbagai alternatif seringkali dipengaruhi oleh bias kognitif, seperti heuristik, representatif, dan ketersediaan. Aplikasi psikologi kognitif. Psikologi kognitif digunakan dalam berbagai konteks praktis. Yang pertama, pendidikan. Strategi pengajaran berbasis pemahaman kognitif siswa seperti teknik pembelajaran elaboratif dan mind mapping. Yang kedua, terapi. Terapi perilaku kognitif atau CBT digunakan untuk mengubah pola pikir disfungsi. Lalu yang ketiga, teknologi. Perancangan antarmuka penggunaan berdasarkan prinsip beban kognitif dan perhatian. Lalu selanjutnya, industri. Pelatihan karyawan dan peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan proses berpikir. Selanjutnya, forensik, yaitu evaluasi kredibilitas memori saksi mata. Lalu yang terakhir adalah kesehatan, yaitu edukasi pasien tentang penyakit kronis dengan strategi komunikasi berbasis kognitif. Kesimpulannya ialah, psikologi kognitif merupakan studi yang sangat penting untuk memahami mekanisme berpikir manusia. Dengan mendalami proses-proses seperti persepsi, atensi, memori, dan bahasa, dapat dikembangkan strategi dalam bidang pendidikan, teknologi, dan kesehatan mental yang lebih efektif. Psikologi kognitif tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang pikiran manusia, tetapi juga memungkinkan kita untuk menerapkan di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.